Spiritnya itu berangkat dari problem solver. Jadi ada masalah, ada pemecahan gitu. Jadi selalu berangkat dari situ. Mungkin secara nggak sadar kami gitu merasa bahwa dunia kopi, perkopian Indonesia itu punya problem juga ya. Problem petani lokal, harga kopi yang rendah. Misalnya di M-Block itu keresahan saya terhadap ruang publik sebenarnya. Kok Indonesia ini kok nggak ada ruang publik yang bagus gitu ya. Yuk kita bikin gebrakan, bikin solusi, problem di sekitar kita banyak, bangun ekosistem dan kirim ide bisnis kalian. Teman-teman saya yakin punya ide-ide bisnis yang bisa memecahkan masalah yang ada ke DSC ke-11. Seberapa ramai ekosistem yang kita bicarakan di Jakarta hanya terbatas di Jakarta aja. Tapi masalah yang ada di Jakarta itu bisa jadi unik hanya di Jakarta, tapi tidak exist di daerah lain. Disitulah tantangan baru muncul, di mana ekosistem daerah yang berusaha mensokong startup-startup ini lajunya tidak sama. Dengan adanya pandemi baru-baru ini, semakin jelas bahwa pace perkembangan daerah dan Jakarta beda. Jadi mudah-mudahan setelah sharing yang aku kasih, teman-teman bisa tahu pentingnya ekosistem. Hold your accountability, find your focus, find your friend. Karena aku yakin teman usaha atau startup teman-teman pasti nggak bisa maju sendiri. Kirimin ide bisnis kamu ke DSC ke-11. 3 tahun pertama tuh kayaknya masa yang paling sulit ya, masa dimana kita harus survive, mengedukasi pasar di saat pasar makanan sehat tuh belum terbentuk seperti sekarang. Kita banyak ngelakuin trial and error sendiri karena saya nggak ada background bisnis sama sekali, jadi belajarnya dari melakukan kesalahan dan itu harganya mahal banget. Jadi di tahun keempat itu tahun dimana saya mulai mencari mentor dan mencoba belajar dari pengalaman dan kesalahan orang lain. Nah, untuk teman-teman yang memang tertarik untuk belajar dari cerita-cerita langsung, ilmu-ilmu yang praktis yang mungkin gak hanya teori yang ada di buku, tapi benar-benar know how gimana sih cara kita ngejalanin bisnis saat ada masalah dengan resource yang terbatas, gimana cara kita berpikir kreatif dari segi marketing, dari segi product innovation dan lain-lain. Jangan lupa kirim ide bisnis kamu di DSC ke-11. Setelah mungkin 2-3 tahun terakhir gue ngerasa nih kayaknya udah waktunya gue berbagi dari segi apapun yang udah gue pelajari belasan tahun ke belakang. Jadi mulailah gue dengan bikin yang namanya podcast. 2 tahun terakhir mungkin ada podcast yang namanya Curhat Babu dan 30 Days of Lunch. Penting banget untuk ngelihat kita masih belajar. Jadi di usia berapapun ternyata belajar dari orang yang lebih hebat. Jadi kalau kita ngambil konsepnya, kita tuh makan siang bukan cuma mengenyangkan perut, tapi sambil mengenyangkan otak, kepala, pikiran. Nah makanya kalau mungkin kalian ada yang mau untuk belajar bareng gue, kirim ide bisnis kalian ke DSC yang ke-11. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam diplomat, bikin gebrakan. Saya ucapkan selamat datang bagi para peserta webinar DSC yang ke-11, episode 14, dengan tema kunci utama memulai bisnis, problem,
change, and action. Apakah itu? Nah, sebelum saya memulai webinar pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Naftali Kristabel, selaku moderator pada hari ini. Sebelum kita mulai dalam untuk sedikit tentang Diplomat Success Challenge. Jadi Diplomat Success Challenge ini apa sih? Nah, Diplomat Success Challenge ini adalah semi-reality show kompetisi kewirausahaan yang memberikan kesempatan kepada kaum muda Indonesia yang berani berwirausaha. Dan para challengers akan mendapatkan hibah modal senilai 2 miliar, serta mendapatkan bimbingan dan edukasi dari para mentor kami. Nah, dalam acara ini kami memiliki 3 dewan komisionaris yang akan memberikan penilaian dan penjurian terhadap para challengers. Jadi Dewan Komisionaris ini terdiri dari Bapak Surjanto Yasaputra, selaku Ketua Dewan Komisionaris Diplomat Success Challenge, dan juga ada Bapak Helmi Yahya, selaku Public Figure, dan juga ada Ibu Antarina SF Amir, selaku Direktur Pengelola High School Indonesia. Selain kami memiliki Dewan Komisionaris, kami juga memiliki mentor-mentor yang dapat menginspirasi para challengers. Nantinya, para mentor ini akan mementori para challengers untuk mempresentasikan bisnisnya ke Dewan Komisioner. Mentor-mentor kita ada siapa aja sih? Nah, mentor-mentor kita itu ada Bapak Handoko Hendroyono, selaku co-founder dari M-Block Space, Kebun Ide, Ibu Ines Stefani, selaku co-founder dari Founder and Managing Director Supernovae. Lalu juga ada Ibu Helga Angelina, selaku co-founder of Burgreens and Green Butcher. Dan juga ada Bapak Aryo Pratomo, selaku entrepreneur, content creator, and investor. Nah, buat kalian yang mau dimentorin dengan kakak-kakak yang sangat menginspirasi ini, bisa banget nih kalian untuk daftar ke Diplomat Success Challenge. Dan untuk cara pendaftarannya, stay tune ya buat nontonin webinar kita, karena nanti akan ada penayangan video submit proposal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke inti acara pada hari ini. Sebelum kita ngobrol dengan local heroes kita, saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari Kak Graciela Eyunike. Jadi Kak Graciela Eyunike ini adalah seorang wirausaha muda alias co-founder dari Jazz College Shop dan GI Class dengan pengalaman memulai bisnis sejak usia 14 tahun dan berkembang sampai saat ini. Jadi hal ini memberikan pelajaran tentang pentingnya mengenali suatu masalah, memanfaatkan kesempatan, dan mengoptimalkan tindakan. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Graciela Eyunike. Halo, selamat malam. Halo, malam Kak, apa kabar? Baik, baik. Risa, apa kabar? Baik Kak, grogi dikit sih. Iya. Gimana nih Kak, selama pandemi ini, kira-kira ada masalah apa sih yang sulit dihadapin? Selama pandemi, yang pasti kangen teman-teman ya. Kangen teman-teman lingkungan yang bisa kumpul. Tapi karena kondisi seperti ini, kita harus taat sama protokol dari pemerintah, harus sebisanya tinggal di rumah. Kecuali kalau misalnya ada kepentingan baru keluar dari rumah. Gitu sih, kalau misalnya berkaitan dengan studi, ya masih bisa ya, terberkati dengan adanya online seperti ini, kita masih bisa bertatap muka walaupun virtual. Kalau berkaitan dengan bisnis, ya puji syukur bisnis masih bisa jalan, karena kita juga bisnisnya sudah online, jadi thanks to teknologi. Gitu. Benar banget. Jadi hari ini Kak Ciela mau membagikan materi tentang apa nih Kak? Oke. Hari ini sebenarnya kalau dibilang membagikan materi, aku ganti katanya deh. Sharing sesuatu gitu. Jadi kalau materi itu rasanya berat banget gitu ya. Tapi harapannya ini sharing pengalaman pribadi di mana mulai memasuki ranah wirausaha sejak SMP dari tahun 2012-2013 itu mulai gitu. Gimana perjalanannya, dan harapannya mungkin ini bukan materi yang memang berat sekali ya, tapi gimana sih kita bisa memulai dari awal dengan sederhana. Ya harapannya setelah mengikuti dan mendengarkan sharing yang
nanti saya akan berikan, teman-teman bisa mulai beranilah untuk berusaha gitu, memiliki usaha sendiri. Oh iya, sebelum Kak Graciela mulai sharing, aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang ikut webinar ini, kalian bisa nanya question and answer, pertanyaan kalian itu di kolom question and answer kita ya. Jadi nanti akan dibacain satu-satu, kita bisa nanya ke Kak Sheila. Oke, kita persilahkan Kak Sheila untuk sharing. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya yang diberikan buat saya bisa sharing di sini. Senang bisa ketemu sama teman-teman yang di dalam ruang virtual ini juga, teman-teman dari Bali ya. Dan di sini saya sendiri juga menggeluti online oleh-oleh khas Bali. Jadi benar-benar mengangkat potensi lokal yang ada di Pulau Dewata ini. Oke, boleh di next? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Graciela, biasa dipanggil Sheila, makanya Krista tadi panggil saya Sheila. Founder dari Geskole Shop, itu toko online oleh-oleh khas Bali. Dan baru beberapa tahun ini saya mulai merintis GI Class, itu bimbingan online juga untuk mahasiswa. Dan saya sekarang berusia 21 tahun, dan sekarang masih mahasiswa di Business Management Program di Petra Christian University. Boleh next? Oke, mungkin saya akan mulai sharing, dan harapannya dari setiap part sharing ini, teman-teman boleh belajar sesuatu, dan saya akan menyimpulkan sesuatu untuk bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman, gitu. Jadi, bisnis saya sendiri itu mulai berdiri di tahun 2012, ke tahun 2013 itu mulai perintisannya. Ya, jadi di sekitar situ mulai jualan sebenarnya awalnya bukan oleh-oleh khas Bali, tapi jualannya seperti yang teman-teman bisa lihat, itu ada gelang piis. Jadi kalau teman-teman dari Bali pasti nggak awam ya, itu ada di Sukowati, biasanya banyak di Pasar Bedugul juga ada. Nah, pertama kali aku tahu ini adalah dari Pasar Sukowati, dan waktu itu sempat ke Bedugul juga lihat gitu. Melihat ini kok menarik ya, kerajinannya masyarakat Bali ini, gelang aja itu bisa punya nilai. Nah, dari situ mulai melihat peluang, loh gimana kalau ini coba dipasarkan. Awalnya sama orang tua itu nggak dikasih. Nah, itu salah satu tantangan. Kadang ketika kita mau memulai bisnis, ada aja tantangannya gitu. Entah lingkungan atau apapun, ketakutan dari dalam, itu pasti ada. Tapi satu langkah yang aku ambil adalah, oh ini adalah sebuah peluang gitu. Ini adalah sebuah peluang, aku coba untuk pasarkan. Gitu ya. Itu di tahun 2012. Setelah itu mulai dipasarkan, pertama belum sampai online, masih offline ke teman-teman sekolah waktu itu di SMP, dan mulai mengenal dunia online sejak beranjak ke tahun 2013 itu. Jadi mulai ambil barang dari luar kota, mulai menjualkannya di daerah, tapi juga mendropshipkannya ke daerah-daerah lain. Itu perjalanannya di tahun-tahun pertama gitu. Mencoba. Awalnya memang gak ngerti bisnis, apalagi baru SMP ya. Taunya, oh rasanya asik nih kalau misalnya jualan ini, jualan itu. Masih zamannya BBM, terus masih zamannya Instagram, itu masih yang lama gitu. Tapi itu adalah sebuah peluang gitu. Dan lihat dari sana, oke, coba dijalankan, mulai mengenal yang namanya istilah endorse. Dan kalau teman-teman mungkin sekarang juga udah punya bisnis, endorse sekarang nggak semudah itu. Ya, ada harga yang harus dibayar selain barang. Sedangkan dulu waktu tahun 2013 itu belum ada. Dan puji Tuhan, ketika itu aku diberikan keberanian untuk keluar modal istilahnya. Keluar sesuatu, berani rugi, walaupun untung memang belum besar. Tapi ini adalah sebuah kesempatan gitu untuk memasarkan sesuatu. Boleh next? Itu perjalanan awalnya ya. Ini perjalanan ketika berkali-kali endorse, istilahnya kayak nguatin brand dulu, supaya brandnya kuat, banyak yang tahu, banyak yang kenal. Di usia 14 tahun itu, waktu itu, mulai banyak yang tahu tentang bisnis ini. Gitu. Awalnya namanya memang Geskole gitu, tapi belum fokus ke oleh-oleh khas Bali. Sampai akhirnya di next, di tahun 2013 ke 14, boleh di next? Ya, baru dimulai di tahun 2014 ini baru mulai ngelihat ada potensi oleh-oleh khas Bali, di mana pai susu itu awalnya tiba-tiba booming. Wah, ini kok banyak yang suka ya. Tapi kan seringkali masyarakat ke Bali baru bisa beli. Tapi ada juga yang kangen sama Bali, mereka nggak bisa beli, takut basi, takut macam-macam. Nah, awalnya juga aku sebenarnya nggak diizinin sama orang tua untuk jualan ini karena resikonya terlalu besar. Tapi lagi-lagi itu ya, jiwa entrepreneurnya keluar, jiwa berani untuk mengambil resiko itu keluar. Enggak, pasti ada solusinya.
Itulah yang pertama-tama awal itu selalu ada tantangan, selalu ada masalah itu pasti ada, tapi dari situ dipacu terus untuk apa ya solusinya, apa ya solusinya. Kalau orang kepengen tapi nggak ada dan kita bisa memberikan, itu kan berarti itu peluang buat kita. Melihat masalah itu akhirnya, oke, coba dicari solusinya. Akhirnya kita berusaha untuk bagaimana cara packing makanan yang basah, udah basah, rentan pecah lagi ya. Dicari caranya gimana caranya dan akhirnya ketemu. Di awal-awal juga bermain dengan strategi yang sama, berani rugi dulu. Belum ada untung nih sama sekali, tapi udah berani endorse ke artis ketika itu. Sekali lagi itu masih free ya, hanya kita kasih barang aja, tapi udah mempromosikan. Waktu itu dibantu oleh Hanggini. Itu pengalaman yang awalnya sejujurnya di tahun itu aku pribadi belum mengerti apa ini maksudnya. Kenapa kok bisa sampai melejit seperti ini dalam jangka waktu 1 bulan, bahkan nggak sampai. Awalnya cuma jual 2-3 paket, lewat 1 bulan itu bisa sampai 20, 50, 100 dan meningkat terus. Nah, semakin kesini semakin memahami bahwa ternyata ketika itu ada sebuah peluang yang ada peluang dan diresponi itu, berani untuk merespon. Setelah merespon, sesuai ini pemasarannya, memasarkan karena memang produk ini disukai oleh anak muda yang seumuran saya ketika itu, dan ketika itu Hanggini, Amanda Manopo itu juga seusia dengan kita, followersnya pun seusia dengan kita, makanya akhirnya itu adalah sebuah peluang yang terresponi. Itulah kunci awalnya waktu itu bisa akhirnya naik. Boleh next? Oke, nah ini awalnya ada kiriman pertama itu waktu itu ke salah satu ekspedisi, baru 4 paket, dan salah satu paketnya atau 2 paketnya itu adalah paketnya Hanggini, jadi bukan orang beli gitu ya. Lewat 1 minggu, mulai lebih banyak lagi. Jadi customer yang sebelumnya sempat di tahun 2012-2013 itu beli stuff seperti Garskin dan sebagainya, itu mulai beralih penasaran dengan pai susu, penasaran dengan jajanan khas Bali ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, sampai waktu itu pemesanan tambah banyak, hampir 1 hari itu bisa distribusi pai susu itu sampai 10.000, dan ketika itu supplier kami dari pai susu Dian itu juga pabriknya baru merintis juga, sehingga itu kondisinya waktu itu kita sampai ke pabrik, kita sampai kemas sendiri di sana, dan ya itu semua ditekuni. Jadi dari adanya peluang, akhirnya berusaha untuk menekuni, walaupun jujur itu kondisinya masih sekolah ya, banyak tugas, harus kerja dari pulang sekolah sampai malam, terus besok pagi bangun lagi, pagi sekolah, begitu terus setiap hari. Kadang suasana juga harus dikontrol, jadi capek, dan perasaan kadang, aduh gimana ya lanjut. Tapi ketika itu satu prinsip yang akhirnya aku belajar, apa yang membuat bisnis ini bisa berkembang dan bisa bertahan, itu adalah ketekunan. Berani untuk mengambil peluang itu, setelah itu tekun menjalani dan mengembangkannya. Dan itulah kunci kedua yang aku pelajari dari perjalanan bisnis ini. Gitu. Boleh next? Ya, sampai akhirnya kita ke ekspedisi, barang udah minimal sehari udah 50 paket, 50 sampai 100 paket. Terus setiap ada rombongan, entah sekolah atau perjalanan dinas, biasa langsung kontak. Jadi ketika itu pemasaran kita lewat online semua. Jadi buka website sebagai trust, setelah itu buka juga Instagram, dikembangkan Instagramnya, terus post berbagai macam testimoni supaya bisa meningkatkan trust-nya customer dan seterusnya, memberikan pelayanan yang terbaik, itu yang terus tekun dilakukan ketika awal-awal perjalanan itu. Boleh next? Ya, ini hanya beberapa, jadi total sekitar di tahun 2015-2016, kita punya reseller yang distribusi juga barangnya ke, jadi oleh-oleh khas Bali sebenarnya bukan pai susu aja, emang yang paling diminati itu pai susu, tapi yang paling dicari juga itu ada kacang, ada macam-macam. Jadi jajanan khas Bali, oleh-oleh khas Bali itu kita punya supplier di 13 kota di Indonesia. Jadi ketika itu bulan puasa, setiap sorenya itu ada tajil bersama di serentak di 13 kota waktu itu. Jadi ada 4-nya ya, ada di Tuban, Batam, Bandung, Solo, sebenarnya juga ada di Palangkaraya, Palembang, Medan, tapi nggak terangkum semua di sini. Oke, boleh next. Oke, nah ini kurang lebih perjalanan
bisnis online yang telah dirintis sejak tahun 2012 itu. Jadi awalnya bermain di Instagram, ya ini selalu bicara tentang adanya peluang. Tadinya kita melihat adanya problem, setelah itu kita melihat adanya peluang. Pertama adalah Instagram. Instagram itu awalnya ya untuk ngepost ya, biasanya dulu kalau teman-teman mungkin challenges semua masih ingat, itu masih yang fotonya 4, habis itu diedit lucu-lucu, dipost. Tapi ada peluang lain di mana kita juga bisa memasarkan produk kita. Belum banyak ketika itu. Masih ingat banget dulu di awal, all shop itu belum terlalu banyak, sampai kita buat grup sendiri, kita saling mempromosikan. Itu teman-teman yang awal dulu berjuang bersama-sama gitu, ketika Instagram. Terus masuk ke Line Ad, ada masanya zamannya itu zamannya Line Ad. Kita bisa memasarkan produk, bisa broadcast. Ketika itu belum jadi Line ini ya, belum jadi Line official yang sekarang. Kita bisa memasarkannya, kita bisa saling bantu antar all shop ketika itu. Terus ada beberapa kesempatan juga bisa jualan di berbagai jenis platform lainnya, seperti Rakuten, Alfania, Tokopedia, Shopee. Dan itu adalah sebuah kesempatan-kesempatan peluang yang ada untuk memasarkan produk yang kita punya. Gitu. Itu beberapa hal. Boleh next? Oke, dan akhirnya sekarang ini update-nya kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu. Sekarang kita banyak fokus di Shopee, jadi mainnya online, dan peluang memang besar sekarang kalau kita kolaborasi dengan e-commerce, dan di sana kita bisa memasarkan produk kita, dan syukurnya ada RM juga yang membantu, dan ini udah berdiri dari 4 tahun yang lalu, jadi sebelumnya kita nggak ada di sini, Shopee kan baru berdiri tahun 2015 ya, tapi ada peluang ini, jadi banyak e-commerce yang kontak kita waktu itu, banyak yang kontak, tanya, mau join nggak, awalnya ya udah join, ini peluang untuk kita bisa masarin, selama ada pasar yang bisa kita masukin, kita pasarkan, kita tekunin, kita buat bagaimana marketingnya yang bagus, strateginya yang bagus, ayo kita masuk, selama itu adalah peluang. Akhirnya masuk ke sini, dan puji Tuhan bisa berjalan sampai sekarang, dan pesanannya udah hampir 100.000 lebih pesanan, dan transaksi banyak berputar lewat e-commerce ini. Dan dari perjalanan ini, aku jadi belajar bahwa prinsipnya adalah tekun itu adalah kuncinya. Tekun, dan kita mau menjalaninya sungguh-sungguh dari awal, aksinya itu harus konkret. Jadi bisnis, kalau ini sebenarnya adalah sebuah video, jadi sukses bersama Shopee ini adalah sebuah video, di mana video itu aku juga men-sharingkan bahwa bisnis itu bukan teori, bisnis itu adalah aksi. Berani untuk melangkah, itu adalah kunci awal dari berjalannya sebuah bisnis. Seringkali mungkin banyak yang merasa, ini kok masih kecil ya, ini cuma jualan gelang, masa bisa sih jadi bisnis besar? Ini loh cuma dropshipping barang orang, masa bisa sih? Kalau dimulai dengan ketakutan terus, dan tidak pernah dimulai, akan susah untuk bisnis itu bisa berkembang. Di lain itu lagi, bisnis itu butuh pengalaman. Ketika menjalani bisnis itu banyak hal-hal baru yang kita bisa pelajari, dan itulah yang jadi modal kita untuk improve. Nah, lebih lengkapnya gimana? Boleh next slide. Oke, jadi aku akan berusaha untuk merangkumkan bagaimana kita bisa melihat problem, kita memanfaatkan peluang, dan mengoptimalkan tindakan. Boleh next? Oke, yang pertama pasti kita harus bertemu dulu dengan problemnya. Bisnis itu harus punya problem statement. Ya, ketika ada masalah, seperti tadi di video mentor, di paling pertama kalau teman-teman lihat, kita harus bertemu dengan masalahnya, dan bisnis itu adalah penyelesaian masalahnya, gitu. Mungkin contoh barunya di bisnis yang baru saja aku rintis tentang bimbingan belajar ini, masalahnya simple. Masalahnya adalah banyak anak-anak kuliah itu juga yang ternyata butuh cara belajar dibimbing. Dan dari aku pribadi, yang aku dapat value-nya adalah kita sebagai anak muda itu harus bisa belajar untuk memaksimalkan potensi kita dan menjalaninya dengan penuh integritas. Dengan bagaimana caranya. Dan GI Class hadir untuk bisa memaksimalkan potensi mahasiswa, membantu dengan cara belajarnya sendiri, dan akhirnya mereka bisa optimal ketika mereka mengerjakan tugas. Tidak melepas atau memilih jalan yang lain yang tidak penuh integritas, tapi pendidikan harus dikembalikan lagi kepada esensi sesungguhnya, yaitu hadir untuk mendidik. Gitu. Itu esensi value yang disampaikan melalui GI Class. Lanjut, untuk masalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang, aku bantu rangkumkan dalam 3 hal. Yang pertama, lihatlah lebih dekat. Maksudnya apa?
banyak hal yang mungkin kita ini bukan bagian kita, bukan passion kita, bukan panggilan kita. Contohnya, aku bukan anak teknik, bukan anak desain, di mana bisa merancang baju yang bagus, atau bisa mengolah sesuatu dengan mesin atau teknologi tertentu, susah untuk menjangkau ke sana. Janganlah selalu berpikir bahwa ketika sudah bisa mencapai sana, baru bisnis itu bisa sukses. Belum tentu. Lihatlah lebih dekat. Apa yang menjadi bakat, apa yang menjadi keresahan kita, dan apa yang ingin kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita. Mulai dari situ dulu. Ketika kita melihat problem dan kita di dekat kita aja dan kita berusaha menjawab, walaupun itu kecil-kecil ya masih ya, it's okay. Kita berusaha untuk menekuninya kecil-kecil itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perluas wawasan. Perluas wawasan. Apa pentingnya? Banyak hal yang harus kita buka. Mata kita harus kita buka ya. Semakin banyak peluang yang bisa lihat ketika kita semakin memperluas wawasan kita. Contohnya tadi, mungkin sekarang itu hanya paham A, B, C, D, Z. Yang bisa kita pahami itu hanya lingkungannya ini aja gitu. Ya sudah, kita jalani dulu yang ini. Sembari berjalan, sembari kita perluas wawasan kita. Oh, oke, kita bisa kembangkan di sisi ini. Ketika kita memperluas wawasan, mungkin kita akan bertemu dengan seseorang di mana kita akan berkolaborasi. Aku orang bisnis, aku orang ekonomi. Yang aku pahami ini. Tapi nanti ketika mengikuti webinar, ketika ikut acara A, B, C, D, Z, atau mengikuti apapun, itu bisa bertemu dengan orang, akhirnya kita bisa berkolaborasi, bisa mengembangkan bisnis. Nah, itu juga salah satu kesempatan yang bisa kita dapat ketika kita memperluas wawasan. Ketika wawasan kita sempit, tentu hanya itu-itu aja yang kita dapat. Gitu. Jadi kunci yang kedua adalah perluas wawasan supaya kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, klarifikasi asumsi dengan data. Seringkali ketika kita menjalankan bisnis, wah ini rasanya enak banget. Kemasannya menarik sekali. Dipasarkan pasti laku. Iya, bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi juga enggak. Karena apa? Karena asumsi kita belum tentu itu yang diinginkan oleh pelanggan. Ketika kita mau menjual produk, berarti kita harus memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Atau tadi, problemnya apa, solusinya apa? Pain problemnya itu apa sih? Utama masalahnya itu apa sih? Yang supaya kita bisa jawab itu. Ketika itu hanya ternyata menjadi masalah kita pribadi, bukan masalah banyak orang, dan ternyata itu udah ada solusinya dan sebagainya, itu yang nanti akan menjadi kendala baru dalam bisnis kita. Gitu. Jadi penting untuk melakukan yang namanya market research dan validation. Jadi carilah kira-kira pasar ini pengen apa sih, kayak gitu. Jadi dengan itu peluang itu bisa lebih bulat. Bukan hanya kita manfaatkan, tapi kita konfirmasi apakah ini peluang yang benar, dan apakah orang-orang yang akan menjadi target pasar kita itu menginginkan, di situ peluang akan bisa menjadi maksimal. Next. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan tindakan. Kunci pertama adalah pahami apa value yang mau diberikan kepada pelanggan. Ya, melalui kualitas kita. Apa value yang mau kita berikan kepada pelanggan, dan pastikan kalian sendiri bisa menjawab, challenger sendiri bisa menjawab, kenapa harus membeli produk ini. Kalau misalnya kita sendiri tidak bisa menjawab, kenapa kok pelanggan harus membeli produk ini, berarti jangan salahkan kalau misalnya produknya nggak laku gitu. Ya, jadi pahami bisnis ini apa, pasarnya apa, untuk siapa, untuk memecahkan masalah apa, dan kenapa pelanggan itu harus membeli. Apa bedanya produk saya dengan produk yang lain? Apa servis yang berbeda yang diberikan? Walaupun misalnya seperti bisnis saya yang di sekolah ini kan distributor ya, lebih banyak ambil barang lalu mendistribusikan lagi. Pertanyaannya adalah, lalu apa bedanya dengan membeli di tempat lain? Apa beda servisnya? Dan seterusnya. Pahami bisnismu. Yang kedua adalah berani memulai. Ya, setelah kita paham, oke, bisnis ini, oke, saya tahu masalahnya apa, penyelesaiannya seperti ini, dan memang pasar menginginkan ini sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Mulailah dulu. Jangan takut, aduh gimana ya, nanti kalau rugi gimana? Mulai dulu, karena tidak akan ada bisnis yang sukses apabila tidak dimulai. Gitu. Jangan pernah meremehkan ide, karena modal terbesar adalah keberanian dan ketekunan. Ya, jangan takut untuk gagal. Oke, gagal sekali, it's okay. Bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Nggak ada memang, mungkin ada ya, tapi nggak banyak memang orang yang ketika memulai itu langsung besar. Pasti butuh proses.
Pasti butuh proses. Terus yang ketiga, yang juga bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan tindakan adalah self-development. Ya, kembangkan diri sendiri. Mungkin memang di awal ini, karena aku di sini banyak mau sharing tentang basic sekali ya, kalau teman-teman yang sudah ada di kuliah di bisnis, atau memang sudah expert di bisnis, pasti sangat udah paham bagaimana bisa membuat OKR, bagaimana financial strategy, bagaimana strategi pemasaran, pasti dapat secara teori. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk duduk di bangku perkuliahan atau apapun, jangan takut juga untuk memulai bisnis. Kenapa? Kita bisa terus mengembangkan diri. Kita mulai dulu, kita pasarkan sesuatu dengan berhati-hati tentunya, tetap melihat kebutuhan pasar seperti apa, sembari kita mengembangkan diri. Satu-satu, apalagi online begini ya, manfaatkan kesempatan online ini dengan baik. Ada webinar, datang, oke, ternyata cara mengatur keuangan tuh seperti ini, sesimpel ini gitu. Aku mau sharing singkat pengalaman kemarin sempat diundang di Kominfo, dan di sana ada beberapa pembicara, di mana salah satu pembicaranya itu sharing bahwa yang paling penting sebenarnya adalah kita bisa membangun sebuah brand. Kita bisa membangun kepercayaan, itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah kita juga bisa mengatur bagaimana siklus keuangan kita, sesimpel itu. Nah, itu kan butuh proses. Untuk kita bisa memahami gimana ya cara ngatur uang bisnis yang benar supaya kita bisa growth dan sebagainya, itu memang butuh proses. Jadi, jangan takut untuk memulai, sembari berjalan itu teruslah belajar supaya bisa mengembangkan diri. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara mengelola sebuah tim. Ya, kenapa kok mengelola sebuah tim itu penting? Karena mungkin ketika awal kita bisnis sendiri, kita masih jalanin sendiri. Kalau itu adalah bisnis keluarga, itu kerjanya bareng-bareng sama keluarga. Tapi ketika bisnis itu semakin besar, ada saatnya kita harus meng-hire orang. Ya, kita harus punya tim. Nah, yang penting bagaimana supaya bisnis itu nantinya bisa autopilot, bagaimana bisa shuttle, kalian butuh tim yang kuat. Nah, bagaimana cara mengelola tim itu juga harus dipelajari, karena tidak sembarangan. Bagaimana supaya tim itu bisa loyal dengan perusahaan dan seterusnya, itu penting supaya bisnis kita bisa berkembang, kayak gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah temukan mentor terbaik yang bisa membantu mengembangkan diri. Dan yang saya sendiri pelajari dari DSC ini akan ada mentor-mentor yang luar biasa, dan itu bisa jadi teman buat teman-teman semua untuk mengembangkan lebih lagi bisnisnya. Seperti itu. Boleh next? Oke, jadi kalau misalnya boleh aku simpulkan pada malam hari ini buat teman-teman challenger semua, yang penting adalah satu, kita punya value. Value-nya dapatnya dari mana? Value-nya itu dapatnya dari kita tahu ada masalah, kita tahu ada problem, ya. Setelah itu kita tahu solusi dari masalah itu apa, kita melihat bahwa ini ada peluang yang besar buat kita tangkap peluangnya, lalu kita berikan value yang bisa berdampak buat orang lain, yang bisa memenuhi pain dari orang lain itu. Itu penting, kita harus deliver value kita apa. Di Gaskole, kita menjamin adanya sesuatu yang mudah, cepat, untuk bisa sampai dan aman. Gitu. Kita menjamin itu, jadi kepuasan pelanggan itu jadi utama buat kita. Ketika di GI Class, utamanya adalah kita bisa membuat mahasiswa yang belajar, itu bisa lebih memahami dan memaksimalkan potensinya. Dan value-nya adalah educate in integrity. Jadi harapannya mereka bisa memaksimalkan potensinya dan mereka bisa menjaga integritasnya. Gitu. Dan plus 3K. Ini yang paling penting, yaitu kepekaan, keberanian, dan ketekunan. Peka tentang apa yang ada di lingkungan kita. Jadi penting sekali ada kalanya kita tutup semua gadget dan kita melihat sekitar kita. Tapi juga bisa dengan buka gadget dan melihat apa yang ada di dunia maya, itu juga bisa. Kita semakin peka. Yang kedua, kita berani untuk memulai, walaupun mungkin, gimana ya resikonya? Ingat ada teori high risk, high return. Semakin besar resikonya, semakin besar juga kemungkinan kita bisa untung. Jadi bagaimana kita mengelola dan menyelesaikan resikonya itu yang penting juga. Dan yang ketiga adalah ketekunan. Perjalanan aku pribadi menjalankan bisnis ini sejak SMP sampai sekarang, yang paling utama adalah ketekunan. Seringkali, dari aku pribadi adalah, peluang itu seringkali datang. Tapi ketika kita nggak tekun dan kita nggak berani untuk mengerjakannya step by step, peluang itu bisa langsung lewat aja. Gitu. Semuanya sudah diatur. Ya, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatunya, mencukupkan kita. Yes, itu pasti. Yang kita perlu adalah responi dengan kita peka,
kita mau terus belajar mengembangkan diri, dan kita tekun menjalaninya. Kunci sampai saat ini, di mana dulu kedua orang tuaku sebenarnya basicnya bukan bisnis, maksudnya bukan fokus ke bisnis, tapi lebih ke kontraktor, bangunan, dan sebagainya, lebih ke teknis yang ke sana. Setelah itu ketemu kendala di mana papa sudah sulit untuk bekerja bangunan, karena kondisi kesehatan dan sebagainya. Tuhan berikan peluang ini. Ada aja datang, peluang itu datang tiba-tiba. Yang aku responnya hanya peka dan mencoba menjalannya dengan tekun walaupun berat. Berat sekali, jujur berat sekali untuk menjalani hari-hari itu. Karena banyak sekali yang harus dikerjakan, apalagi waktu itu masih kuliah. Masih sekolah, sorry. Tapi itu tekun. Jalanin, sampai akhirnya sekarang papa mama sudah lepas dari pekerjaan yang sebelumnya, karena memang sudah tidak bisa melanjutkan. Dan akhirnya bisnis inilah yang berjalan sampai detik ini, yang buat aku bisa kuliah, buat adikku sekarang bisa masuk kuliah juga, dan menghidupi kehidupan sehari-hari kita bersama menjadi sebuah bisnis keluarga. Dari sebuah langkah kecil keberanian, menangkap peluang, dan akhirnya menjalani dengan tekun, aksinya nyata, dan terus mau mengembangkan diri. Itu kuncinya. Dan percayalah bahwa rezeki, berkat, itu sudah diatur. Respon kita adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan dan menangkap setiap kesempatan yang ada itu. Itu, next. Oke, mungkin sekian sharing dari saya. Harapannya bisa menginspirasi teman-teman dan membuat teman-teman semakin berani untuk memulai sebuah bisnis. Thank you. Waduh, menginspirasi banget ya dari Kak Siela pada hari ini sharingnya. Semoga para peserta webinar ini, semua yang nonton bisa termotivasi dari sharingnya Kak Siela ini. Nah, sekarang kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar nih, Kak. Jadi ada yang nanya dari Ivon Eka. Saya mau bertanya, Kak, bagaimana cara kita melihat peluang bisnis yang ada, itu kan udah dijelasin ya di sharingnya tadi Kak Siela, serta bagaimana cara agar dapat bersaing di bisnis baik online maupun offline, mengingat saat ini persaingan bisnis antar online itu sangat ketat. Terima kasih, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih buat pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, boleh diingat lagi ya. Pertanyaannya bagaimana cara melihat peluang bisnis peka, melihat sekitar kita, apa yang kita suka. Mulailah dari apa yang kita suka dulu. Oh, aku suka ini. Ya, cobalah. Oh, suka ini, oke. Atau passion. Kalau misalnya mau cerita dengan bisnis yang mulai aku rintis baru ini tentang bimbingan belajar ini, sebenarnya mulai dari passion, aku mencintai anak muda. Di mana anak muda itu seharusnya bisa memaksimalkan potensinya. Tapi sangat sayang ketika anak muda itu udah nggak mau memaksimalkan potensinya, udahlah aku cari cara gampang aja, aku nggak mau belajar, aku gampang bisa lihat temen kanan kiri, itu sangat menyedihkan gitu. Melihat itu, aku pengen jadi temennya, gitu, pengen jadi teman belajar. Jadi teman belajar, akhirnya ya sudah membukalah satu. Terus akhirnya banyak anak-anak yang bilang, lesin kita dong dan sebagainya. Wah, ini peluang gitu. Padahal mulainya dari keresahan tadi. Itu satu yang masalah bagaimana melihat peluang ya. Lihatlah semakin dekat, jangan terlalu jauh. Gimana cara mengelola mesin dan sebagainya memang susah. Jadi mulailah dari yang dekat. Terus yang selanjutnya adalah pertanyaannya bagaimana bersaing. Supaya kita bisa bersaing, maka kita punya keunggulan bersaing. Atau yang teman-teman mungkin sering dengar competitive advantage ya. Miliklah keunggulan itu. Contoh simple sederhana. Ini saya buka sedikit ya. Kenapa kok Geskole itu bisa bersaing, sedangkan banyak yang jual produk tai susu, banyak yang jual produk kacang dan sebagainya. Simple. Ketika di e-commerce, pasti lebih enak dong secara visual melihat barang yang fotonya itu clear, belakangnya putih, terlihat profesional, lalu keterangannya jelas, kita balesnya fast respon. Nah, itu salah satu juga keunggulan. Ya, jadi cari gimana kita bisa terus mengembangkan diri, mengembangkan bisnis ini dan temukan apa keunggulannya, apa yang membedakan. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menemukan apa yang membedakan kita dengan kompetitor kita, ya itu yang akan membuat sulit. Tapi terus gali apa yang jadi keunggulan bersaing kita. Itu sih. Oke, bagus banget sih itu, Ci. Jadi kita harus balik lagi ya, kita harus lihat peluang. Dan juga terus kita juga ada pertanyaan lagi nih dari Citra Trisna.
Jadi mau izin bertanya, gimana cara mengatur waktu untuk menjalani bisnisnya supaya tidak berhenti di tengah jalan? Gimana Ci menurut Cici? Oke, bagaimana caranya? Apalagi kesibukan banyak ya. Kalau misalnya teman-teman di sini banyak yang challengers di sini banyak yang masih kuliah, pasti banyak kesibukan dan sebagainya. Yang pasti yang pertama adalah komitmen dulu untuk atur prioritas. Itu paling penting. Jadi banyak hal yang kita bisa kerjakan memang, tapi kita harus tentukan mana prioritas utama kita dulu. Gitu. Setelah itu belajarlah untuk setiap hari mengatur. Hari ini yang dikerjakan ini, hari ini, kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya. Biarlah kesusahan untuk hari ini hanya untuk hari ini aja. Besok ada kesusahannya sendiri, gitu ya. Jadi belajar menata prioritas itu penting pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana biar nggak berhenti di tengah jalan, modalnya hanya ketekunan. Tantangan itu pasti banyak dalam bisnis. Apalagi kita berasal dari yang berbeda ya. Mungkin ada teman kita yang mulai bisnis tapi dia udah pernah pengalaman lebih banyak, pengalaman pendidikan lebih banyak dan sebagainya. Banyak tantangannya, tapi tekun. Kuncinya tekun. Kalau ketemu tantangan, terobos tantangannya. Enggak, aku pasti bisa. Motivasi diri sendiri, dan kedua, milikilah komunitas. Nah, makanya kalau DSC ini punya ekosistem entrepreneur, ini adalah satu langkah yang bagus banget adanya ekosistem itu, gitu ya. Atau yang kedua adalah minta dukungan dari orang-orang sekitar kita, orang tua, saudara, teman-teman. Itu penting untuk kita bisa juga menjaga kita tetap bisa terus semangat, gitu. Tapi semuanya kembali ke diri masing-masing. Gitu. Nah, selanjutnya nih, nyambung juga nih sama yang barusan Cici bilang nih, dari Afifah Nasirotut. Jadi, Kak, bagaimana cara melakukan bisnis, sedangkan sekitar kita benar-benar tidak mendukung? Gimana tuh, Ci? Oke, ini nggak mendukungnya gimana ya? Apakah sulit atau apa? Atau mungkin kalau misalnya kembali berkaca dari pengalamanku, sebenarnya dulu kan tadi aku sempat cerita ya, sebenarnya nggak diizinin sama orang tua untuk mulai bisnis. Dulu kamu fokus sekolah aja. Nanti kalau misalnya mau bisnis dan sebagainya itu bagiannya sama papa. Segitu sayangnya ya. Habis itu ya mungkin kendala-kendala yang ada, lingkungan. Entah kalau misalnya ada teman-teman juga, ngapain sih kok ini sendiri dan sebagainya, itu ya sebenarnya satu hal, keberanian kita aja. Kalau ini adalah hal yang benar, lakukan aja. Ini bukan dosa kok. Ya dilakukan aja, selama itu tidak melanggar apapun, ya dilakukan aja. Kalau misalnya sampai tidak diizinkan orang tua atau apa, coba bicara baik-baik. Ini peluangnya kayak gini loh, nanti kalau gini bisa kayak gini dan sebagainya, sambil bawa dalam doa. Kita percaya kalau memang ini adalah jalan kita yang terbaik, jalan pasti akan dibukakan. Kalau memang ini bukan jalan kita yang terbaik, percayalah ada jalan lain yang akan disiapkan. Jadi jangan takut akan apa yang akan di depan, yang pasti kita melakukan yang terbaik dulu untuk hari ini. Gitu. Selama itu benar, berarti dilakuin aja ya berarti ya? Ya, selama itu benar. Dan jangan malu. Karena begini, waktu SMP, itu benar-benar kayak banyak teman-teman, atau mungkin Krista sempat tahu, banyak teman-teman yang lihat, ngapain sih orang ini ke sekolah bawa barang terus gitu, nggak ribet apa hidupnya gitu ya. Yang biasanya pada main games, sibuk sama jalan-jalan, nongkrong di kafe dan sebagainya, ini orang malah nyari orderan terus, habis itu satu-satu ya udah yang kita tahu ini benar dan ini bisa membantu orang tua juga, bisa membantu keuangan keluarga, ya why not, kita jalani, tekuni kayak gitu. Tapi aku mau tanya nih, Cici, apa sih yang membuat, dulu kan Cici merintis ini umur 14 tahun ya, dan itu usia yang termasuk sangat muda. Apa sih yang membuat Kak Sheila ini mau mengambil resiko di saat umur 14 tahun dan berpikiran untuk memulai bisnis? Oke, menarik. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, ini sebenarnya hobi. Jadi ketika mulai bisnis, ini rasanya juga hal yang penting ya. Ketika kita mulai bisnis itu jangan gini, aduh pokoknya aku mau untung besar gitu. Wah, itu penyakit juga. Ya kita memang jangka panjang kita mempunyai bisnis yang besar. Tapi dalam jangka pendek ini jangan berpikiran bisnis yang besar, untung yang besar dulu. Akhirnya apa kalau kita hanya profit oriented? Akhirnya mau memasarkan nggak berani, mau mulai ini aduh takut rugi, mau jalan ini takut ini, ya itu takut-takut semua, akhirnya bisnisnya nggak bisa berkembang gitu loh. Jadi jalani passionmu, jalani apa yang kamu suka, jalanilah bisnis ini sesuai dengan apa yang menjadi panggilan kita ya, passion kita itu gitu. Kita pengen menyelesaikan masalah ini, jalani gitu. Kita jalani, akhirnya
itu yang membuat jalan dan nggak takut apa-apa gitu, karena ini adalah berangkat dari keresahan. Gitu. Oke, kita lanjut ya Ci ke question selanjutnya dari Putri Permatasari. Selamat malam Kak, saya Putri dari Salma by F&D. Kak, kira-kira ada tips marketing selain endorse untuk awal-awal memulai bisnis? Karena endorse pun cocok-cocokan. Benar sekali, endorse itu cocok-cocokan. Kenapa cocok-cocokan? Karena tergantung dengan target pasar kita. Nah, kita kalau sebagai kita punya jualan, misalnya contohnya kita jualan tas perempuan gitu ya. Tapi kita endorse-nya siapa? Yang target pasarnya itu bukan itu gitu. Itu pasti tidak akan efektif. Jadi gimana caranya kita bisa memasarkan dengan efektif? Misalnya mau lewat jalan endorse gitu ya. Lihat dulu followersnya dia, itu sesuai nggak dengan target pasar kita. Kalau contohnya tadi Pai Susu ya, atau staff-staff yang tadi di awal aku coba jual itu. Kenapa akhirnya tepat ke Amanda Manopo dan increase-nya tuh tinggi banget. Jadi sekali endorse itu bisa penjualan return-nya tuh besar sekali. Kenapa? Karena memang kita targetnya itu anak muda usia 15-16 tahun waktu itu, 14-15 tahun. Jadi masih remaja. Dan followers dia ketika itu memang usia itu. Karena waktu itu dia boomingnya gara-gara adanya Kobe Junior the Movie. Ya, setelah itu langsung banyak followersnya dan itulah pasarnya sesuai. Jadi tips dari aku adalah satu, kenali dulu pasarnya dia siapa. Jadi jangan, followersnya banyak, aku endorse. Belum tentu itu efektif. Termasuk ketika kita coba pakai IG Ads atau Facebook Ads, itu juga nggak bisa sembarangan. Jadi kita lihat dulu pasar kita siapa, yang kita mau target siapa. Yang menginginkan produk kita tuh siapa. Kalau sesuai, pasti itu akan jadi efektif. Dan terus lakukan evaluasi. Gitu. Siap, Ci. Jadi kita harus mencari tahu tentang apa yang akan kita lakukan lah intinya ya. Misalnya kalau misalnya mau endorse artis, kita harus cari background-nya dulu gimana, terus orang-orangnya yang suka sama dia kayak gimana, cari research dulu lah tentang. Ya, betul. Supaya sesuai. Kalau misalnya orang misalnya yang nggak suka makan camilan, terus kita jual ke dia, kan dia pasti nggak mau beli kan? Ya, ibaratnya kayak gitu. Oke, siap. Kita lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya. Kak mau bertanya, apakah menjalani bisnis perlu modal yang banyak? Oke. Semua tergantung ya, bisnis apa yang mau dijalanin. Kalau memang bisnis itu memang butuh mesin atau apa, ya memang modalnya besar. Tapi kalau berangkat dari backgroundku sendiri, aku mulai bisnis dari nol modal. Tidak ada modal sama sekali. Jadi waktu itu masih zamannya dropship. Jadi kalau orang bayar, baru kita kasih kan barangnya. Nah, itu jadi nggak ada modal sama sekali gitu. Nggak ada modal sama sekali. Ada beberapa keuntungan, setelah itu mungkin modalnya kalau dihitung kecil-kecilan tadi untuk endorse, satu barang, dan seterusnya, itu ada. Tapi ya itu, tergantung bisnis apa yang dijalanin. Kalau misalnya kita mulai dulu mengumpulkan modal misalnya dengan cara dropship dan sebagainya, ya itu kita mulai dulu. Gitu. Nanti kalau kita sudah mulai create, ini produk yang harus kita bangun dan kita memang butuh modal ini dan sebagainya, ya itu nanti diatur. Entah, itulah pentingnya nantinya ada business plan, pentingnya ada laporan keuangan, terus kita akhirnya bisa majukan ke investor, kita bisa majukan ke bank dan sebagainya, memang itu bisnisnya berpotensi ya, itu bisa modalnya dari sana. Tapi kalau berangkat lagi itu bisnisnya memang kita mulainya dari kecil-kecil dulu, modal kecil itu bisa, tergantung jenis bisnisnya apa. Gitu. Oke, kita lanjut ke question selanjutnya ya, Ci ya. Jadi ada pertanyaan dari Ricky Ciputra. Malam Kak Graciela, mau bertanya, tadi kan kuncinya perlu untuk tekun, namun kalau di satu titik kita down, bagaimana bisa tetap tekun menjalaninya? Dari Kak Graciela ada tipsnya nggak? Oke, semua kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita ngomong soal ketekunan ya, apapun dalam hidup, itu pasti ada tantangannya. Mau belajar itu kan juga ngomong soal tekun. Kalau kita mau ngomong soal kehidupan sehari-hari, bahkan sampai kita hubungan berpacaran pun kita harus konsisten gitu loh, gitu ya. Jadi itulah kunci utamanya, tekun itu berasal dari diri sendiri. Tipsnya bagaimana? Tipsnya adalah kita harus berani melawan keinginan diri sendiri. Keinginan kita ini apa sih yang biasanya? Keinginan untuk malas, keinginan untuk menunda, keinginan untuk berleha-leha. Itu adalah keinginan yang basically memang asalnya dari diri kita gitu. Terus gimana cara ngelawannya? Kita melawan diri sendiri. Seolah-olah kita setiap hari berperang dengan diri kita sendiri.
Ketika kita berhasil menang, ya kita bisa menjalani dengan tekun. Tapi kalau kita kalah melawan keinginan tadi, ya itulah tekun kita akan teruji. Tipsnya adalah berkomitmen dengan diri sendiri. Gitu. Oke, oke. Jadi untuk kayak kalau misalnya untuk lagi down, berarti kita harus balik lagi komitmennya kita, gali lagi tujuan kita apa. Iya, Dan betul. juga Kuncinya benar. Kembali ke tujuannya. Kita mau mencapai apa? Tujuan kita apa gitu. Jadi why-nya itu perlu ditanya why-nya. Jadi ketika kita tahu, oh ini aku harus komit, aku harus lawan keinginan diriku yang untuk malas dan sebagainya, untuk down ini lawan semuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tantangan pun dari luar yang merasa buat kita jatuh, enggak, tujuanku ini, kalau kamu bicara yang lain ya sudah, itu urusanmu, urusanku enggak. Selama aku melakukan apa yang benar, aku akan maju terus. Gitu. Jadi prinsipnya dari diri sendiri. siap. Nah, ada yang nanya nih Kak dari Salman. Kak, cara cari tahu supplier dropship yang benar gimana? Cara tahu dropship yang benar. Nah, ini balik lagi. Sebenarnya walaupun kita bisnisnya dropship, kita harus dapat problemnya dulu loh juga. Gitu. Jadi, kita harus tahu dulu problemnya apa. Kalau misalnya kita sembarangan ambil barang, tapi kita nggak tahu siapa pasar yang mau kita jual di mana, itu juga susah gitu. Jadi kita lihat dulu, kita itu punya pasar di mana? Teman sekolah kah? Atau kita udah punya Instagram yang followersnya banyak kah? Apa yang disuka sama followers kita itu apa? Terus, atau kita punya pasar misalnya keluarga gitu ya, sesimpel WA keluarga itu mungkin bisa jadi pasar kita gitu ya, yang nanti bisanya dikembangkan. Di Facebook mungkin itu, lihat dulu mereka itu pengennya apa yang mereka butuhkan, problemnya mereka itu apa sih, yang kita bisa jawab. Nah, kalau kita udah ketemu itu, baru, oh ini ternyata barangnya. Carilah supplier, bukan hanya sekedar yang murah aja, tapi yang juga punya quality. Karena ketika kita jadi perusahaan dagang, ya, kalau perusahaan manufaktur kan kita memproduksi, kalau perusahaan dagang kita berarti kan ambil barang terus kita pasarkan lagi. Kalau kita perusahaan dagang berarti yang harus kita jaga adalah servis kita, quality barang itu gimana, bagaimana kita bisa melayani pelanggan dengan baik. Nah, itu yang harus kita jaga. Makanya kita harus perhatikan kualitasnya dan juga harga. Karena kadang ada juga nih supplier yang mainin harga, ada yang harganya tinggi padahal kualitasnya sama. Nah, itu harus di-research juga, dilihat satu-satu mana yang paling tepat. Begitu. Oke, siap. Berarti balik lagi ke kualitas, kepercayaan itu harus dijaga baik-baik ya dalam suatu brand. Ya, Ini ada yang nanya lagi nih, Ci. Ini pertanyaan simpel tapi lumayan berarti. Kak, gimana sih cara nyari tim, cara nyari partner untuk dalam bisnis? Oke, bagaimana cara cari tim? Yang pasti kunci pertamanya adalah punya keresahan yang sama, punya tujuan yang sama, bukan hanya mau cari untung yang sama, gitu. Jadi kalau kita punya keresahan, misalnya, contohnya yang sosial banget ya tentang bisnis les-lesan tadi, ya ikhlas. Permasalahan adalah aku pengen memaksimalkan potensi anak muda, ya. Kalau kita mau partner sama seseorang, pastikan dia juga punya keresahan itu. Bukan hanya, oh ini peluangnya besar, bisa dapat untung besar, ayo join. Nah, ketika nanti ada masalah di mana keuntungannya ternyata nggak bisa besar, orang itu bisa keluar. Bisa nggak mau kerja sama lagi dengan kita. Tapi kalau masalah kita sama, kita istilahnya punya keresahan yang sama, kita akan jalan dan berjuang sama-sama walaupun perjalanannya itu nggak mudah. Itu pertama. Terus yang kedua adalah, kita sebagai leadernya harus bisa mengelola timnya. Gitu. Jadi, kalau kita ngomong soal tim, tambah 1, tambah 2, tambah 3, kita berasal dari latar belakang berbeda, karakter yang berbeda-beda. Ya, jadi kita harus bisa nih, gimana caranya ya supaya dia bisa optimal. Nah, itu ada caranya juga, makanya kita harus belajar terus. Belajar tentang leadership. Leadership dengan bisnis itu pasti jadi satu kesatuan. Harus berjalan bersama-sama. Makanya penting dan ada yang namanya dalam sebuah bisnis, pastinya human research department, itu khusus ngurusin orangnya gitu. Itu ya pentingnya adanya sebuah tim. Gitu. Oke. Berarti kita juga harus mencari orang-orang yang mau sejalan dengan kita. Tapi menurut Cici, apakah penting buat nyari partner dalam berbisnis? Jadi untuk waktu kita lagi down atau lagi gimana, itu penting nggak sih Ci sebenarnya? Oke.
partner dalam bisnis. Kalau tadi soal down itu sebenarnya kan bukan hanya partner ya, tapi bisa juga dia bukan partner bisnis, jadi kita bukan partnership jalan bareng, tapi dia di luar bisnis, tapi dia jadi sahabat kita, jadi orang-orang sekitar kita. Itu kan komunitas kita juga yang bisa mendukung kita untuk terus mengembangkan diri. Orang yang selalu mau kita berkembang itu kan sahabat kita. Itu satu. Tapi kalau kita ngomong soal partner, itu tergantung. Kira-kira ini butuh apa enggak? Kalau memang ada orang yang punya keresahan yang sama, dia punya sumber yang lebih, ketika kita berkolaborasi, kita akan jadi lebih besar. Tapi ketika kita mau jalan sendiri terus, dan kita nggak mau kolaborasi dengan orang lain, ya udah kita jalannya segitu aja. Tapi memang belum tentu semua bisnis. Ada kalanya memang di awal mungkin kita jalan sendiri dulu. Kita sudah mulai clear tentang bisnis kita, baru kita lihat, gimana kalau kita join? Kan kamu punya bisnis ini nih. Aku punya bisnis ini. Kita kolaborasi yuk. Kita buat sesuatu yang lebih besar. Nah, itu akan bisa mengembangkan bisnis kita ke depannya. Kayak gitu. Itu pentingnya kolaborasi, pentingnya punya network. Nah, makanya aku pribadi jujur apresiasi banget dengan acara DSC ini, karena bukan hanya kita dibekali dengan insight-insight yang menarik nantinya, kita diberikan mentor juga, tapi kita juga diberikan komunitas. Nah, komunitas ini yang kita bisa, entah mungkin nantinya, kita kolaborasi yuk, kita buat ini. Kita punya sumber daya, kita punya sumber daya 10, dia punya 10. Kita kalau jalan bareng, kita punya 20. Jadinya lebih besar. Gitu. Oke, siap. Berarti penting banget ya untuk nyari orang-orang yang emang mau mendukung kita buat lebih maju, entah itu dari segi kolaborasi, entah itu dari segi dukungan, apresiasi buat kita, itu berarti penting banget ya. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan Cici untuk membangun bisnis ini? Bisnis yang Cici geluti sekarang ini. Oke. Bisnis yang Guest College Shop memang awal berasalnya adalah melihat peluang dan melihat kondisi keluarga, di mana ayo kita kembangkan bareng-bareng ini gitu. Terus yang kedua, mimpi kedepannya adalah bisa mengoptimalkan UKM-UKM yang ada di Bali. Jadi ini adalah jadi salah satu platform di mana kita akan mengoptimalkan bisnis-bisnis yang adanya di Bali nantinya gitu. Karena prinsipnya sebenarnya gini, itu bagusnya ada banyak e-commerce juga ya. Jadi nggak semua orang loh melek digital. Kalau misalnya kita mengajari satu-satu semua orang satu-satu kan belum tentu mereka bagiannya di sana. Tapi kita bisa membantu mereka untuk naik. Kita bisa membantu mereka, bantu memasarkannya, bantu mengemasnya, bantu mempromosikannya dan sebagainya, sehingga brand mereka juga bisa naik kayak gitu. Jadi itu tujuan utamanya supaya kita potensi lokal bisa kita tingkatkan kayak gitu. Kalau untuk mimpinya lewat GI Class adalah anak-anak muda di Indonesia itu bisa mengoptimalkan potensinya, percaya dengan dirinya, dan bisa memberikan sesuatu yang terbaik dengan integritas. Kuncinya adalah pendidikan harus dikembalikan lagi kepada kunci utamanya, untuk mendidik, bukan untuk dapat nilai. Iya, bagus banget sih itu, untuk mendidik, bukan untuk nilai. Oke, aku mau nanya dong, ini last question. Jadi, apa sih menurut Kak Siala ini, apa sih manfaat dari DSC ini untuk para peserta yang bakal ikut dari Diplomat Success Challenge ini? Oke, buat challengers yang ada di sini semua, jujur aku bukan alumni ya, aku nggak ada tahun lalu, dan waktu Krista kontak itu jujur baru mencari informasi ini apa sih sebenarnya. Dan dalam satu malam, ini kesaksian sendiri ya, dalam satu malam, aku menyelesaikan seluruh episode tahun 2019. Itu totalnya lumayan, berjam-jam itu, tapi langsung aku selesaikan. Kenapa? Karena dari cuplikannya saja, itu sudah insightful-nya luar biasa. Jadi kalau melihat ini bukuku, ini isinya catatan-catatannya dari rangkumannya, dapat nonton cuplikannya di SC. Itu cuplikannya aja. Bayangkan kalau teman-teman bisa join di sana. Pertama, tadi kalau misalnya aku sempat singgung tentang kita harus terus mengembangkan diri, menambah wawasan, DSC memberikan itu. Ya, ada inkubasi nantinya, inkubasi. Terus yang kedua, kita butuh mentor. Nah, DSC juga memberikan itu. Dan jujur aku pribadi juga punya mentor, di mana mentor itu terus membantu aku untuk mengembangkan diri, khususnya di sisi leadership. Jadi, itu pentingnya ada mentor. Karena seringkali memang kita mencari, tapi ternyata ada insight lain dari sisi sudut pandang yang lain yang perlu kita tahu. Itulah pentingnya ada mentor. Terus yang selanjutnya kita punya komunitas. Nah, di komunitas. Itu adalah 3 hal terpenting menurutku selain bisa dapat investasi dari acara DSC yang 2M tadi. Gitu sih. Jadi, ya buat kita yang penggiat entrepreneur muda, cobalah. Belum berhasil, coba lagi tahun depan. Jadi, jangan berani untuk memulai.
itulah kunci awal memulai sebuah bisnis. Jangan takut memulai. Oke, siap. Jadi kita langsung aja deh, setelah ini kita akan melihat bagaimana cara submit proposal di dalam Diplomat Success Challenge, apalagi udah banyak keuntungan yang bakal kita dapat nih dalam kalau misalnya ikut acara ini, apalagi yang udah disebutin sama Kasiala tadi udah sangat bermanfaat banget, walaupun cuma cuplikannya aja udah bermanfaat banget, apalagi kalau misalnya kita ikut di dalam lomba ini. Yuk kita lihat dulu video submit proposalnya. Hai Challenger. Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat mengisi form Diplomat Success Challenge. Pertama-tama, pastikan koneksi internetmu stabil. Jangan lupa siapkan KTP, link Instagram, dan link akun Facebook kamu ya. Buka website diplomatsukses.com. Lalu, mulai dengan klik tombol login. Register terlebih dahulu bila challengers belum memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun. Setelah terdaftar, silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal. Ada 8 tahapan yang perlu challengers isi. Dimulai dari informasi data diri kamu. Perhatikan cara penulisan link akun Instagram dan Facebook kamu. Klik tombol selanjutnya untuk mengisi data di form berikutnya. Setelah itu, konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri. Pastikan ukuran filenya tidak lebih dari 5 MB. Setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis. Form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang. Kamu tetap bisa melanjutkan pengisian form kapanpun selama belum klik submit proposal. Bila kamu ingin meneruskan pengisi form, kamu bisa klik tombol profile. Pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit, karena setelah proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi. Setelah selesai mengisi semuanya, akhiri dengan memilih opsi submit proposal. Jangan lupa simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit ya. Semoga proposal kamu yang terpilih. Nah, itu dia para challengers cara buat mengumpulkan submit proposal di Diplomat Success Challenge ini. Dan aku juga mau ngingetin untuk submit proposal ke Diplomat Success Challenge di diplomatsuccess.com itu kalau bisa sebelum tanggal 19 Oktober 2020. Dan juga aku mau nanya lagi nih buat Kasiala, pertanyaan terakhir. Apa sih arti kesuksesan buat Kasiala? Buat aku, kesuksesan itu bukan ketika kita punya uang banyak, ketika kita punya jabatan, kita punya hal-hal semua. Karena aku betul-betul menyadari bahwa hidup ini singkat. Ada kalanya kita mengakhiri hidup. Maka sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa bermakna buat orang lain. Jadi ketika kita memulai sebuah bisnis, ingatlah bisnis itu bukan hanya untuk mencari uang. Tapi ketika bisnis kita bisa berdampak buat orang lain, itu adalah kunci awalnya. Gitu. Ketika kita akhirnya berbisnis dan kita punya uang yang banyak, kita punya jabatan, kita punya nama, kita terkenal, itu adalah modal kita untuk bisa semakin menginspirasi orang lain, semakin berdampak buat orang lain, dan semakin membuat Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi prinsipnya sukses itu bukan soal, mindset-nya bukan soal uang yang banyak, tapi mindset-nya adalah aku harus bisa berdampak buat banyak orang,
selama aku hidup. Sehingga nanti ketika hidupku sudah selesai, orang lain bisa melihat karya, bisa melihat dampak, merasakan dampak dari kehidupan seorang Sheila dan seorang challenger semua yang ada di tempat ini. Jadi sukses adalah impact. Thank you. Keren banget, sukses adalah impact. Simple tapi sangat bermakna ya. Oke, jadi saya di sini mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Sheila yang udah mau sharing pada malam hari ini buat para challengers. Dan juga saya mau terima kasih sama lokal partners kita dari STMIK Primakara, inkubator dari STMIK Primakara, dan juga dari Kolabo sebagai lokal partner kita, dan juga sebagai dari Kasiala sendiri ada G Collect Shops, habis itu ada G Ikhlas, kami juga terima kasih. Dan juga saya ingin mengucapkan kepada challenger semangat untuk mensubmit proposal dan mengikuti acara Diplomat Success Challenge, dan juga kalian kalau misalnya mau mengakses dan mau melihat update dari Diplomat Success Challenge bisa lihat di YouTube-nya dan juga follow Instagram-nya @diplomatsuccess. Jadi sekian dari webinar pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun agak grogi pada malam hari ini. Dan juga makasih banget buat Kak Sheila yang udah mau sharing pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi para challengers.